orang-orang Yahudi itu kos gitu, jadi tidak merasa puas. Mesti diberi nikmat kayak gitu masih nawar dan lain-lain. Akhirnya ku Allah dikitu tadi siksa dengan cara diberikan kerendahan. Jadi diberikan rendah, diberikan susah gitu, fakir. Ada sifat merasa butuh baik, kurang baik. Itu yang pernah ngerasa cukup. Dan nanti kembali mereka dengan membawa bendu di Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya kufur karena nikmat Allah jeung melakukan dosa-dosa yang besar, di antaranya banyak membunuh para nabi. Nabi Zakaria, Nabi Yahya itu kan dibunuh oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel. Oh, kok nabi sih bisa dibunuh, kok dibela gitu kok Allah. Justru nabi dibunuh itu bentuk penghormatan Allah kepada si nabi itu. Artinya dia menang jadi syahid. Dan nabi yang dibunuh itu rata-rata hampir semuanya, bahkan semuanya ada nabi-nabi yang tidak pernah berperang. Kalau nabi yang berperang pasti ditolong. Allah caritaan nabi paeh berperang. Nabi apapun. Maka Zakaria dan Yahya memang tidak berperang selama hidupnya. Nabi Yahya maupun yang Nabi Isa ya. Nabi Yahya itu sejaman dengan Nabi Isa. Dulur teh sepupuan lah meureun kira-kira gitu. Jadi kan Maryam punya bapak anak Hana, ya. Terus Hana itu boga dulu dengan Zakaria. Atau ya Maryam itu boga dulu dengan Hana itu mun salah boga dulu tuh. Nah, Zakaria boga anaknya anak Yahya. Jadi ya sepupuan lah bareng gitu ya. Nah, Nabi Yahya pernah bertanya kepada Isa. Nabi Isa teh ulina jeung jelema bergajul wae. Ai Nabi Yahya mah jeung jelema soleh bae. Sehingga ditanya oleh Isa, kenapa kamu selalu gaul dengan orang-orang soleh? Karena kalau gaul sama orang soleh itu enak, tidak akan tertular maksiat. Dia soleh iya. Tapi Nabi Isa malah lain. Kamu kenapa kok bergaul sama orang-orang berandalan malulu? Sebab jika Nabi Isa mah dokter. Dokter mah gaul aja ngegering. Makanya nama Nabi Isa mah gaulna jeung jelema-jelema anu bergajul gitu lah. Nabi Yahya jeung soleh-soleh bae, bager-bager bae. Tapi justru yang gaul dengan orang yang soleh itu yang dibunuh. Nabi Isa mah diselamatkeun. Maka aya kan kiai anu sok gaul jeung jelema-jelema kurang soleh lah gitulah kasarnya. Dicandaek salat, canan masih daek mabok dan lain-lain. Ya itu berarti mengikuti Nabi Isa. Karena cara mendakwahi itu harus dekat dulu. Kalau tidak dekat, bagaimana mau mendakwahi? Kata mun kuari ya, kos gitu teh di antara nanya, meureun gitu dipakai kue tetah Gus Miftah teh. Dakwah di diskotik, di bar gitu kan. Ya mungkin yang diambil itu. Karena rata-rata kiai ustaz memang lebih senang dakwati di tempat orang yang di masjid. Itu mah jelas dari ke masjid gitu kan. Ngeunaheun ya. Jadi dia anti mainstream gitu kan. Lain kudu dakwah langsung bae ka titikna gitu. Ya mungkin itu yang diambil gitu kan. Dan Nabi Yahya mah henteu, tapi justru malah eta anu dibunuh. Jadi Nabi dibunuh itu bukan tidak dibela, itu justru penghormatan Allah kepada si Nabi tersebut. Dia mendapatkan kemuliaan dengan cara mati syahid. Dan rata-rata itu semuanya Nabi yang tidak ikut berperang. Kalau Nabi yang berperang, tidak ada Nabi yang ikut perang kecuali Allah berikan kemenangan. Allah nu terbunuh ketika perang. Tolongan itu Allah. Kabehan, karuan kangjeng Nabi mah. Yaitu dosa-dosa mereka orang-orang Yahudi. Sehingga kau dilaknat gitu. Innal ladzina amanu, orang-orang yang beriman, awalnya memang turun ayat ini ada sahabat Nabi namanya Salman Al-Farisi. Ayah Salman gede kan lain Al-Farisi itu. Raja Salman. Salman Al-Farisi itu orang Persia, Iran. Rata-rata di sana itu penyembah api, disebut Majusi, bangsa Majusi. Jangan masuk Islam. Datang ke Madinah masuk Islam. Jangan cerita kepada Nabi. Wahai Nabi, dulu di agama yang dulu dan teman-teman saya di agama yang dulu saya anut, itu mereka beribadah. Lalu bagaimana hukum mereka nanti? Cekangnya Nabi KBG karena neraka. Gitu. Lalu turunlah ayat ini. Jika Allah orang-orang yang beriman kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad. Terus orang yang Yahudi.
orang yang Nasrani dan Sobiin. Sobiin itu ada yang menyebutkan satu kelompok dari Yahudi dan Nasrani. Sobiin. Ada yang mengatakan Sobiin eta ortodoks, kayak Kristen ortodoks, yang dia sholatnya sama dengan kita, terus Tuhannya sama, dia tidak menuhankan Yesus. Ayah gitu, nukos gitu ayah. Sobiin atau Sobiin itu ada yang bilang orang yang menyembah Allah tapi percaya bahwa bintang-bintang eta bisa nentukeun nasib. Itu Sobiin. Ayah Sobiin itu orang yang mencari agama baru, disebut Sobiin. Loba tafsir tentang Sobiin. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa orang yang beriman kepada Nabi zaman Musa, iman kepada Musa. Zaman Isa, iman kepada Isa. Dan orang Yahudi itu ya, yang beragama Yahudi, yang mengatasnamakan diri, Yahudi ikut kepada Nabi Isa, Nabi Musa. Gitu. Dan Nasrani, orang yang menolong Nabi Isa. Nasrani tidak kata Nasoro, penolong. Nabi Isa ketika direncanakan untuk dibunuh, kanyahoan, nyahonya. Terus, yang ngomong, man ansori ilallah. Siapa yang mau menolong saya untuk membela agama Allah? Sahabatnya ayat 12 mungkin salah. Eta mengatakan nahnu ansorullah, kamilah penolong-penolong Allah, ikut dengan kamu Isa. Nah, eta disebutkan pengikut Isa disebut Nasrani, orang-orang yang menolong. Eta Nasrani itu bener mana eta? Atau yang menyebutkan Nasrani itu dari bahasa Nusroh, suatu tempat di Palestina, bahwa Maryam cicing didinya. Nah, sehingga pengikut Isa disebut eta Nusroh Nasoro, bahasanya Nazaret, Nusroh ke Nazaret. Bahasa ini nama. Bahasa Yahudi nama gitu, bahasa Israel nama Nazaret, suatu perkampungan di daerah Palestina. Maka disebut Nasrani. Jadi jelema Nasrani jeung Sobiin anu iman ke Allah, iman ke hari akhir setelah zaman Nabi. Terus wa amila sholihan, beramal soleh mengikuti syariat Nabi Muhammad, maka mereka dapat ganjaran, mereka termasuk orang-orang yang selamat. Termasuk. Jadi Yahudi ya, begitu Nabi Muhammad datang, nyana ilu. Atau nyana paeh, memang ayah Nabi paeh, tapi benar ilu kepada Isa, ilu kepada Musa, ya berarti dia orang beriman, orang yang selamat. Ilu kan Nabi ke zamanna. Ketika datang Nabi Muhammad, nyana percaya kepada Isa, tapi juga percaya kepada tidak ingkar kepada Isa, tidak. Percaya kepada Nabi Muhammad dan tidak mengingkari kenabian Isa. Ilu ajaran Nabi Muhammad, nah itu termasuk orang yang selamat. Atau dia tadinya Yahudi, ya, macam Ka'bul Ahbar misalnya. Yahudi. Terus begitu zaman Nabi, nyana masih Yahudi. Begitu zaman sahabat, nyana masuk Islam. Ya itu berarti orang yang selamat. Nah, iya sok disalahgunakan. Ya. Ada orang yang mentafsirkan inilah ayat yang sehingga menimbulkan bahwa ayat fikih lintas agama. Bahwa semua agama itu sama. Nah, berdasarkan iya. Padahal lain gitu maksud ayat itu teh. Bukan semua agama sama, tidak mungkin lah orang pemeluk Yahudi dengan Nasrani tidak mau disamakan. Asal-asal iya cina itu melain konstitusi maksudnya orang-orang yang beriman pada nabi mereka sebelum zaman Nabi Muhammad. Orang Yahudi, orang Nasrani, Sobiin yang beriman kepada Allah lalu iman kepada Muhammad setelah Muhammad diutus dan beramal seperti syariat Nabi Muhammad, itu jelema nu salama. Artinya ketika umat Nabi Muhammad sudah diutus, mereka malah ingkar, atau itu malah lain. Nah macam Yahudi yang saya untuk kuari ayat kan? Tidak membaca kenabian Muhammad, tidak bersyariat seperti syariat Nabi Muhammad. Nah berarti itu lain nggak sih golongan anu iya. Maka bahasa semua agama itu sama ya tidak. Kalau sama-sama mengajarkan kebaikan, iya mungkin. Tapi sama-sama benar mah sama-sama hak tidak, yang hak tuh satu. Sebab di ayat saya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Siapa orang yang mencari agama selain agama Islam itu salah. Iya nu sok dipakai bahwa laku Islam liberal. Semua agama sama. Ngadayan make ayat iya, padahal kata ulama bukan itu maksudnya. Bukan Nasrani eta. Sebab Nasrani yang sekarang itu menuhankan 3 Tuhan. Trinitas, ya, itu jelas salah. Itu nah jelema-jelema nu beriman ke Allah jeung kana poe akhir maksudna kana rukun iman kan disebutkan 2 doang sampai eta intina.
beriman kepada Nabi Muhammad, bersyariat seperti syariatnya Nabi Muhammad, itu orang-orang yang mendapatkan pahala di sisi Allah, selamat mual sieun mual disiksa. Meskipun awalnya dia Nasrani, awalnya dia Yahudi gitu. Atau Yahudi dan Nasrani yang dulu yang beriman kepada nabinya masing-masing. Wa id akhadna mitsaqakum wallahu a'lam.